this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Nehemia 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Bapak Ibu yang terkasih, sesudah pembangunan kembali bait suci yang dipimpin oleh Zerubabel dan pemulihan hukum di bawah kepemimpinan Ezra, maka dilakukanlah pembangunan kembali tembok kota yang dipimpin oleh Nehemia. Nehemia berperan unik di dalam sejarah penyelamatan, yakni dalam maksud Tuhan merehabilitasi akan umatnya. Meskipun pada masa kini tidak ada lagi orang yang berperan seperti Nehemia, namun secara tidak langsung Tuhan ingin para pemimpin Kristen mengembangkan sifat kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Nehemia. Dan di dalam kepemimpinan Nehemia, kita menemukan dua hal. Yang pertama, pemimpin Kristen harus memiliki visi yang jelas. Visi merupakan gabungan dua hal yang saling melengkapi, yaitu tidak puas dengan apa yang ada dan pemahaman yang jelas tentang apa yang seharusnya ada. Ini dimulai dengan adanya sifat penasaran terhadap status quo dan berlanjut secara serius untuk kita mencari alternatifnya. Contohnya, ada seorang wartawan yang menulis tentang si A dan tulisan tentang A yang terbunuh pada tahun sekian. Si wartawan menuliskan bahwa sifat yang membedakan si A adalah mengenai kemampuannya untuk bereaksi dan marah secara moral. Dan akhirnya si A terbunuh. Hal ini amat sangat tidak bisa kita terima apabila hanya memberitakan tentang amoralitas tanpa bukti. Sebab banyak keadaan yang oleh kebanyakan kita terima begitu saja. Dan itu menjadi sesuatu hal yang lazim. Begitu pula tentang pemberitaan. Hal ini yang menjadikan segala sesuatunya menjadi salah dan merucut kepada pemikiran atau keinginan dari si wartawan. Sedangkan kita harus juga memikirkan kenapa si A sampai terbunuh. Apakah penyebabnya karena kemiskinan, buta aksara, kurang gizi, ataukah prasangka, kejahatan, atau sikap yang masa bodoh. Dan akhirnya itu menjadi sebuah akar kejahatan. Dan hal inilah yang menjadi problema tentang bagaimana sebuah pemberitaan yang benar. Kita bisa saja apatis dengan menerima yang seharusnya tidak boleh kita terima. Begitu pula mengenai pemberitaan. Akan tetapi
kepemimpinan dimulai dengan penolakan yang tegas untuk berbuat akan sesuatu dan menolak yang salah. Maka oleh sebab itu, kita harus berpikir bagaimana kita bisa membiarkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Yang kedua, pemimpin Kristen sungguh-sungguh terlibat dengan visinya. Ketika Nehemia mendengar tembok Yerusalem hampir ambruk dan pintu gerbangnya sudah dibakar, dia sangat terpukul. Sampai Allah menyatakan dalam hatinya di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-17 dan berkata, "Mari kita bangun kembali." Bapak, Ibu, Saudaraku, pembaharuan rohani sering dimulai dengan visi satu orang. Nehemia memiliki sebuah visi dan dia menyampaikan visi itu secara antusias dengan menginspirasi para pemimpin Yerusalem untuk membangun kembali tembok kota. Ada kalanya kita sering meremehkan orang-orang dan tidak menantang mereka dengan impian-impian kita untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ketika Tuhan menanamkan sebuah ide dalam pikiran kita dan kita diminta untuk melaksanakan sesuatu bagi Tuhan, maka ceritakanlah ide tersebut kepada seseorang atau orang lain dan percayakan segala sesuatunya kepada Roh Kudus untuk mempengaruhi mereka dengan pikiran yang serupa. Dan jangan pernah menganggap diri kita sebagai satu-satunya orang yang Tuhan gunakan untuk bekerja. Seringkali Tuhan menggunakan satu orang untuk menunjukkan visi dan orang-orang lain untuk mewujudkan visi tersebut menjadi kenyataan. Dan ketika kita mendorong dan menginspirasikan orang lain, maka kita sedang menggerakkan kerja tim untuk menyelesaikan tujuan-tujuan dan maksud Allah. Jadi Bapak Ibu, kita juga harus meresponi dengan welas asih dalam melihat kondisi dan keadaan sekarang. Tapi tidak hanya cukup dengan melihat. Apabila apa yang kita lihat itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan maka oleh sebab itu, ada banyak hal dalam kita melihat dan kita ketahui apabila hal itu bisa diubahkan menjadi sesuatu yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.